Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Hadar Farida dari Universitas Galuh Ciamis, jurusan Manajemen, salah satu peserta kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022 yang ditempatkan di SMP Negeri 2 Panjatan. Pada video kali ini saya akan berdiskusi bersama seorang narasumber yang merupakan wali dari seorang remaja mengenai dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan gadget dan internet. Nah, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan gadget serta internet dan bagaimana realitanya? Tonton videonya sampai habis. Di sini saya sudah bersama seorang narasumber yang merupakan salah satu wali dari seorang anak remaja, yaitu Mbak Mia. Terima kasih Mbak Mia sudah berkenan hadir untuk menjadi pembicara pada kali ini. Nah, pada kesempatan ini saya bersama narasumber akan berdiskusi mengenai baik buruk dampak dari penggunaan gadget bagi kalangan remaja. Seperti telah kita ketahui sebelumnya bahwasanya di zaman sekarang akibat perkembangan teknologi, penggunaan gadget menjadi hal yang sangat lumrah dan internet pun mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk kalangan remaja bahkan anak-anak. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada narasumber terkait hal tersebut. Baik Mbak Mia, apakah adik Mbak Mia termasuk anak pengguna gadget? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Benar sekali ya, bahwasanya adik saya ini merupakan anak yang familiar gitu ya, biasa menggunakan gadget seperti itu. Kalau boleh tahu, adik Mbak Mia sendiri berumur berapa tahun? Adik saya kebetulan saat ini kelas 2 SMP, berarti 14 tahun. Oh iya. Mbak Mia tahu nggak apa aja gitu yang diakses oleh adik Mbak Mia ketika menggunakan gadget, yang positif, yang negatif gitu? Ya, kalau yang saya perhatikan ya, biasanya adik saya itu biasa menggunakan gadget itu habis pulang sekolah. Misalnya itu menggunakan untuk akses internet seperti media sosial, Facebook, Instagram, maupun misalnya YouTube. Oh jadi, maaf adik Mbak Mia baru berumur 14 tahun ya, tapi sudah familiar dengan media sosial begitu ya? Iya, benar sekali. Dan juga selain menggunakan media sosial itu juga biasanya main game seperti itu sih. Anak-anak sekarang itu kan banyak sekali yang menggunakan aplikasi game seperti halnya Mobile Legends, Free Fire maupun game yang lain seperti itu. Tapi Mbak Mia pernah nggak gitu ngelihat adik Mbak Mia menggunakan gadgetnya untuk hal yang positif seperti belajar atau misal video yang ditonton oleh adik Mbak Mia tuh misal video tips menabung gitu yang bermanfaat untuk jangka panjang? Ya, kalau menurut saya sih ya, yang paling digunakan itu untuk segi positifnya itu ketika misalnya mendapatkan tugas dari sekolahnya seperti itu. Seperti apalagi sekarang kan ya, masa pandemi, biasanya itu paling mengakses internet untuk mengerjakan tugas seperti itu. Misalnya untuk mengumpulkan tugas di Google Classroom maupun di grup WA seperti itu. Dan kalau menurut saya sih kebanyakan yang diakses itu justru bukan untuk kepentingan belajar ya, tapi untuk kepentingan hiburan saja seperti menonton film ataupun bermain game dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari keadaan tadi berarti menurut Mbak Mia nih, di lingkungan Mbak Mia terkhusus bagi adik Mbak Mia, penggunaan gadget dan internet itu lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya nih buat adik Mbak Mia sendiri? Ya, kalau pendapat saya ya, yang saya perhatikan itu dari adik saya dalam penggunaan gadget itu, menurut saya kebanyakannya itu berdampak negatif gitu dibandingkan dampak positif. Meskipun memang internet itu, gadget sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran sekarang dalam masa pandemi seperti itu kan, pembelajaran dialihkan ke moda internet online seperti itu. Namun kebanyakan itu justru dampak negatifnya gitu, karena selain tadi penggunaan untuk misalnya belajar, dan pada akhirnya itu kebanyakan waktu yang digunakan anak-anak untuk mengakses internet itu untuk bermain seperti itu, bermain game, terutama yang paling sekarang digemari anak-anak itu bermain game seperti itu. Dan selain bermain game juga biasanya mereka mengakses YouTube misalnya untuk menonton konten-konten youtuber seperti itu, bukan untuk menonton misalnya konten yang bermanfaat. Itu jarang, kebanyakannya itu justru konten-konten misalnya konten push rank seperti kalau anak-anak sekarang seperti itu, kebanyakan yang seperti itu, mungkin seperti itu. Oh jadi meskipun banyak dampak negatifnya, berarti adik Mbak Mia sendiri tetap tidak bisa dipisahkan dari gadget ya, karena sekarang sekolah misal berkomunikasi guru juga menggunakan media sosial ya Mbak Mia. Iya. Baik, kalau boleh saya memberi sarannya kepada Mbak Mia, bagaimana nih kalau kita sedikit-sedikit gitu perlahan-lahan memberi batasan kepada adik kita yang notabene masih di umur sekolah gitu dalam penggunaan gadget. Misal nih
Kan kalau misal menggunakan YouTube atau game online itu kan selain berpengaruh terhadap pola pikirnya, itu juga berpengaruh terhadap penghematan gitu ya, jadi boros kuota. Bagaimana kalau misal kita mengisi kuotanya hanya untuk kuota belajar saja, misal bagaimana jika begitu? Apakah Mbak Mia bisa menerapkannya gitu? Ya kalau menurut saya ya untuk akses internet anak-anak memang sih sempat beberapa bulan ini ada program untuk bantuan kuota dari pemerintah ya untuk kuota belajar. Namun pada kenyataannya sendiri kuota tersebut sih kebanyakan oleh anak-anak itu kan memang dibatasi ya untuk beberapa aplikasi saja. Tapi kan tetap anak-anak itu meskipun mereka punya kuota belajar, tapi kan tetap mereka ingin menggunakan handphone mereka itu untuk kegiatan yang lain. Ya tetap saja mereka menggunakan kuota internet reguler untuk mereka bermain internet betul. Mungkin saja gitu bisa ya untuk kita sebagai wali orang tua memberikan batasan gitu kepada anak-anak supaya mereka tidak menggunakan internet terlalu banyak seperti itu. Mungkin itu bisa dicoba gitu. Namun memang mungkin untuk penerapannya agak sulit untuk anak-anak sekarang gitu, karena memang mereka sudah seperti dorongan lingkungan lah ya, teman-temannya kan pasti banyak menggunakan gitu internet seperti itu untuk bermain-main yang seperti itu. Jadi mungkin bisa saja kami terapkan untuk hal tersebut, namun memang tidak akan tidak mudah seperti itu. Oh iya, jadi begitu ya teman-teman, penggunaan gadget bagi kalangan remaja apalagi untuk anak-anak itu lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positifnya, namun kita bisa memberi batasan gitu. Baik, Mbak Mia, apakah ada yang mau disampaikan gitu kepada teman-teman nih yang menonton video ini gitu, lebih baiknya gimana gitu menurut Mbak Mia? Ya kalau mungkin yang ingin saya sampaikan ya terkait diskusi kita hari ini, terutama tadi setelah mendapatkan saran gitu ya, mungkin bisa diterapkan seperti itu ya, pembatasan penggunaan gadget bagi anak-anak seperti itu. Namun memang pasti akan sulit tuh ya, terutama karena kan meskipun kita memberikan batasan penggunaan gadget pada anak kita misalnya gitu ya, tapi kan pengaruh lingkungan akan tetap berpengaruh seperti itu, besar sekali pengaruhnya. Jadi mungkin selain pembatasan, mungkin kalau menurut saya tadi setelah dipikir-pikir mungkin kita bisa memberikan pendampingan seperti itu. Jadi ketika mereka menggunakan gadget, mereka itu diberikan pendampingan gitu, tidak hanya diarahkannya itu bukan hanya untuk bermain game seperti itu, tapi kita memberikan pendampingan ke arah yang lebih positif. Mungkin seperti itu. Bisa juga kita ya misal menunjukkan cara belajar yang menyenangkan gitu menggunakan gadget ya Mbak Mia. Baiklah, cukup sekian diskusi kita pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mbak Mia yang telah berkenan untuk menjadi pembicara pada kali ini. Saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman atas segala kesalahan dan kekurangan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.